Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi beserta rombongannya mengunjungi posko pengungsian korban banjir ya Bandang di SD Negeri 2 Cupak Tengah Kecamatan Pauh ya. Dan salah satu yang kemudian menjadi menarik di situ adalah banyak masyarakat justru berteriak, Pak Deddy, bantu kami, begitu kan. Dan disitulah Pak Deddy kabarnya membangun 6 rumah longsor yang kemudian tenggelam begitu di bawah arus banjir itu. Ya nanti saya bantu bangun rumah, udah bilang ke Pak Wakil Wali Kota. Iya, nanti namanya siapa? Nama saya Om Abil di snack video, Pak. Namanya siapa nanti biar saya ingat, direkam namanya siapa? Nama saya Medis, Pak, tapi di snack video Om Abil. Om Abil. Iya, Pak. Rumahnya mana? Rumahnya daerah Batu Busuk, Pak, yang manjur sekarang. Batu Busuk Maju sekarang. Iya, Pak. Yang jembatannya roboh. Iya. Tolong, Pak. RT berapa? RT 03 ya. Saya nanti ikut bangun satu kampung ini. Iya, Pak, tolong rakyat. Pertama di Palanta di tempat rumah ini. Nanti akan distribusi seluruhnya. Dia kan harus sampaikan. Saya cukup apresiasi yang sangat luar biasa ketika ada kepala daerah yang terjun di situ begitu kan ya, di mana saudara-saudara kita begitu sangat membutuhkan bantuan kita. Berbeda dengan yang lain, kadang ada pejabat yang kemudian ingin numpang eksis, cekrek foto sana sini begitu kan ya, mangkul beras sana sini begitu kan ya, pakai rompi anti peluru, tapi actionnya kepada masyarakat tidak ada apa-apanya begitu kan. Coba kita lihat saja Deddy Mulyadi di situ begitu, dia langsung membantu rakyat. Dia banyak keluh kesah yang kemudian disampaikan oleh masyarakat kepada Deddy Mulyadi. Ini kan menandakan bahwa begitu kan kepedulian Deddy Mulyadi sangat luar biasa, apalagi soal lingkungan. Ini sangat luar biasa begitu. Berbeda dengan juga wakil Gibran Rakabuming Raka begitu kan ya, yang kemudian datang di situ hanya mencatat sana sini begitu kan. Ya berbeda di situ begitu. Ini salah satu wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencatat di situ apa ya kebutuhan masyarakat. Tapi actionnya begitu. Kenapa tidak langsung bantuan aja Pak? Seperti Deddy Mulyadi begitu kan ya. Ini keren begitu. Sama dengan Ferry Amsari begitu. Irwandi begitu kan ya. Yang kemudian juga memberikan bantuan langsung di situ begitu. Tepat sasaran. Jadi inilah salah satu Deddy Mulyadi begitu kan ya, yang beserta rombongannya mengunjungi posko pengungsi korban banjir bandang di SD Negeri 02 begitu kan, Cupak Tengah Kecamatan Pauh. Beliau didampingi oleh Wali Kota Padang Haji Maikus Nasir kalau nggak salah. Oh, ini jembatan putus. Iya. Asalnya jembatan ke sana. Airnya sebelah sana sebelumnya Pak. Sekarang pindah ke sini lagi. Ini air baru. Ini air baru. Itu jembatan. Sungainya di sana. Iya. Putusnya itu. Iya. Ayo Pak, itu yang Ini sudah ada sungainya sebelumnya. belum. Terbagi dua jatuhnya Pak. Oh, sungainya beralih. Iya, beralih ke sini. Asalnya sungainya di sana. Sekarang airnya jadi lewat sini. Iya. Di sini nih banyak 6 rumah Ini rumah ke bawah. Iya, 6. 8 kakak. Ini di sini asalnya rumah. Rumah.
Di sini asalnya rumah. Oh, ini rumahnya di bawah sama air. Berapa rumah? Di atas itu lagi. Enam rumah. Alam rumah. Nah di sini yang di sini itu dulu batu ada sini. Nggak ada. Enggak ada. Ada aliran baru. Airnya sebelah sana semuanya. Oh rumahnya asalnya di atas. Iya. Kemudian tanahnya ke bawah bawah. sama air. Ini batu-batu yang di bawah tanah itu. Iya. Nanti Pak Sekda yang 6 rumah ini saya yang bangun. Ya. Yang 6 rumah di sini yang ke bawah saya yang bangun. Langsung Bu Camat. Ya, saya yang bangun ya. Dari pribadi saya ini, ya. Yang 6 rumah sini. Nanti di mana bangun rumahnya? Ada relokasinya ya. Wah, ini luar biasa. Jadi ini asalnya rumah-rumah ke bawah sungai. Tapi orang ini selamat. Alhamdulillah. Lagi ada di Selamat gak ada yang ada. Yang 2 meninggal kebetulan ketiduran. Oh, itu yang sama bayi itu. Enggak sama anaknya. Sama anaknya itu. Jam 11 Salah ya. Sekda Kota Padang Andre dan Haji Algamar ya Camat Pauh ya. Mas Fetrin ya kalau nggak salah begitu kan ya. Sosok yang akrab disapa KDM ini begitu kan, alias Kang Deddy Mulyadi begitu kan ya. Bapak Aing ini juga mengunjungi lokasi banjir di proyek Gunung Nego Lambung Bukit ya. Di sini beliau bertemu dengan korban yang rumahnya hanyut dan berjanji akan membangun kembali 6 rumah yang hanyut di lokasi itu begitu. Inilah terobosan-terobosan baru bagi kepala daerah. Mana kepala daerah yang lain begitu ketika saudara-saudaranya lagi kesusahan minta bantuan begitu kan ya. Justru peran dari Deddy Mulyadi ini sebagai bentuk tamparan keras kepada para pejabat-pejabat, para kepala daerah yang lain begitu yang masih belum ada bantuan. Ini langkah yang baik begitu kan ya, walaupun satu sisi banyak yang kemudian hanya konten sana sini, tapi bukti nyata itu sudah di depan mata. Mau konten kayak mau apa kayak, yang penting ada bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di situ. Ini saya apresiasi begitu kepada Deddy Mulyadi begitu kan ya. Kalau baik kita baik begitu. Ini soal kemanusiaan bos ya. Berbeda dengan yang lain. Hanya cekrak-cekrik datang sapu-sapu sana sini begitu kan. Hanya mewawancari warga. Tapi bantuannya nihil ya. Coba tirulah Pak Deddy Mulyadi begitu. Tiru begitu kan ya. Jadi menunjukkan menurut saya pribadi ini langkah yang baik begitu kan ya. Bayangkan Deddy Mulyadi saja bisa memberikan bantuan itu begitu kan. Ketemu dengan warga, terus kemudian nampaknya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak seperti ini disambutnya. Coba bayangkan, sekelas Deddy Mulyadi sebagai gubernur ya Jawa Barat begitu kan, Jabar. Jadi justru ini disambut luar biasa ya. Saya kira sekelas presiden, wakil presiden begitu kan, tidak disambut seperti ini begitu. Ini nampaknya Gibran ini kecolongan. Nampaknya Gibran sudah kecolongan begitu kan. Ya, karena Deddy Mulyadi ini langsung membantu langsung begitu kan ya, memberikan kepastian dan berjanji akan membangun 6 rumah yang kena banjir longsor di situ begitu. Ngeri bos. Ini sangat luar biasa menurut saya. Bantuan-bantuan Deddy Mulyadi ini saya kira ini dari uang pribadi lah begitu kan ya. Kenapa? Karena dia mengatakan begitu dalam video ini, mengatakan saya akan membangun rumah ini dengan pribadi saya, dengan uang pribadi saya. Betul, saya apresiasi luar biasa begitu. Kenapa bang? Pakai uang pribadi. Tapi kalau toh pada akhirnya pakai uang negara, uang daerah, justru ini dikritik habis-habisan dari pendukung-pendukungnya, dari siapapun begitu kan. Justru Deddy Mulyadi ini dari bantuannya dari sendiri begitu. Ini ngeri. Jadi saya kira apakah di kepala daerah yang lain begitu tidak mau bantu dengan soal ini? Apakah tidak punya uang? Ya jalan satu-satunya hanya Pak Deddy Mulyadi begitu yang bisa membantu membangun 6 rumah itu. Kalau kepala daerah yang lain misalnya begitu kan, misalnya kepala daerah bangun 6 rumah atau 10 rumah lah begitu se-Indonesia begitu kan. Bisa, saya kira bisa begitu kan ya, dengan gotong royong bersama. Jadi inilah salah satu yang kemudian dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Saya kira ini langkah yang bagus
Ya, langkah yang bagus begitu kan. Ya, saya kira ini tanda-tanda sudah menjadi, ya layaklah menjadi calon presiden, bukan wakil presiden. Presiden. Tapi namanya Gibran dan geng Solo namanya sudah mulai sudah mulai kecolongan ini, Bos. Ya, sudah mulai kecolongan. Sangat-sangat luar biasa begitu. Jadi artinya apa? Artinya langkah dari Pak Deddy ini bukan hanya omon-omon begitu. Baru kali ini saya respect kepada Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya, saya biasanya respect dua hal. Pertama soal lingkungan, yang kedua adalah soal kemanusiaan. Saya respect sekali. Ya, salah satu Pak Deddy inilah yang kemudian soal lingkungan oke, soal bantuan dan kemanusiaan oke, begitu kan, sehingga banyak yang kemudian ya ini nampaknya ini pecah lautan begitu, lautan manusia yang hadir di situ menyambut Pak Deddy Mulyadi begitu kan, merangkul, minta foto, ceria dan sebagainya. Bukan malah jadi beban di situ. Kenapa, Bang? Karena kita ada pejabat yang kemudian datang di situ hanya cekrek, nyapu-nyapu, ya, terus kemudian akan membantu ini, bantu itu begitu kan. Dua inilah yang kemudian ya saya paling respect kepada Deddy Mulyadi dengan Pak Irwandi begitu kan ya. Saya kira langkah yang baik kalau punya hati yang terkait dengan kemanusiaan ini, ya saya kira punya hati yang mendalam begitu kan. Nah, ini merupakan bentuk Deddy Mulyadi begitu kan ya. Dan masyarakat itu ceria di situ begitu ya, santai, tidak dibawa tegang begitu kan ya. Ini kan berbeda, setiap pemimpin itu berbeda. Sama dengan yang lain begitu, seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah meninjau banjir longsor begitu kan ya. Tapi orang tidak fokus, justru menjadi perasaan beban yang sangat luar biasa begitu, dalam artian memikirkan rumah bagaimana begitu. Tidak seceria dengan apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Bayangkan kayak gini, kayak sama dengan kampanye begitu. Artinya apa? Artinya begitu banyak orang-orang di sekelilingnya yang ingin foto dengan Pak Deddy Mulyadi, ya. Udah deh, ya, di tahun 2029 kalau Pak Deddy Mulyadi menjadi calon presiden, saya yakin pasti banyak orang yang mendukung. Dibandingkan dengan Wapres Gibran. Pasti banyak orang-orang yang mengkritik nanti kepada Deddy Mulyadi begitu. Biasa dalam dunia politik begitu kan ya. Ada pro dan kontra begitu. Nih, salah satu Deddy Mulyadi yang berbicara dengan korban begitu kan ya, mengatakan rumahnya yang kena longsor di situ ya, kena banjir di situ habis begitu kan ya. Semuanya akan dibangun oleh Deddy Mulyadi. Kalau nggak salah ada 6 rumah ya. Ada 6 rumah ya. Ini dipeluk oleh Deddy Mulyadi begitu, menangis karena rumahnya mau dibangun nantinya begitu kan ya. Saya kira Pak Deddy Mulyadi ini langkah yang bagus begitu kan ya. Saya apresiasi yang sangat luar biasa. Rugi kalau menjadi calon presiden kalau tidak dipilih, rugi begitu. Kenapa saya mengendorse begitu? Ya, kita tunggu saja karena ini kemanusiaan begitu. Siapapun kita harus saling membantu satu sama lain. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.